Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, hati kami penuh pujian dan jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu di dalam Yesus Sang Penebus kami. Oleh kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Berkatilah kami yang beribadah pada saat ini, agar iman kami semakin teguh dalam pengharapan, sehingga sekalipun cobaan datang menghadap, kami tetap setia dan mampu melakukan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 1 ayat 1 sampai 3.
Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau berzina. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan, kita bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 441 ayat 1 sampai 3.
anggota keluarga dan warga masyarakat kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Beri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hidup. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahannya, pelanggaran, dan dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 66 ayat 1 sampai 2. Kasih
107. Mazmur 107 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dengan judul perikop nyanyian syukur orang yang ditebus Tuhan. Ayat 17. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, melebutkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan melalui Kidung Keesaan nomor 287 ayat 1 sampai 3. Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Keesaan nomor 705 ayat 1 sampai 2. Pimpinan majelis, jemaat dan seluruh anggota majelis dan jemaat GPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Pelayan ibadah Minggu 10 Maret 2024. Kebaktian 1, khotbah Vikar Irma Sari Damanik, liturgi Situa Jeffriko Saragi, ujian calon Samas Joshua Sinaga, warta jemaat calon Samas Joshua Sinaga, persembahan calon Situa Roy Manado, penyambut tamu Situa Hindia Saragi, pemusik Noel Manado, singer Primas Dobul Aulia Sinaga, operator Infokus Tesya Haloho. Kebaktian 2, khotbah Vikar Irma Sari Damanik, liturgis Situa Pindos Girsam, ujian calon Samas Lensi Tapea, warta jemaat Situa Jeffriko Saragi, persembahan calon Situa Gomgom Sitompul dan calon Samas Hotsen Girsam, penyambut tamu Situa Marudut Sinaga dan Situa Atmahat Damanik, pemusik Firman Damanik, singer Seksi Bapak, petugas operator Infokus Fred Saragi. Pelayan ibadah Minggu 17 Maret 2024. Kebaktian 1, khotbah Vikar Irma Sari Damanik, liturgis Situa Yuda Purba, pujian calon Situa Otmar Tua Manado, warta jemaat Situa Jeffriko Saragi, persembahan calon Situa Roy Manado, penyambut tamu Situa Jeffriko Saragi, pemusik Noel Manado, singer Prima Sitompul dan Sarah Saragi, operator Infokus Rahel Simbolon, operator sound Eki Manado. Kebaktian 2, khotbah Vikar Irma Sari Damanik, liturgis Situa Ahmad Damanik, pujian calon Samas Deliana Sinaga, warta jemaat Situa Jeffriko Saragi, persembahan calon Situa Mesrida Purba dan calon Samas Mahdadena Silalahi, penyambut jemaat Bapak Rudolf Purba dan Inang Helmi Sipayung, pemusik Firman Damanik, singer Yosri Tonga dan Nande Sitompul, operator Infokus Riyandi Damanik, operator sound calon Samas Joshua Sinaga. Pelayan ibadah pertemuan sektor Jumat 15 Maret 2024. Sektor 1 di kediaman keluarga David Lingga Boru Setanggap, alamat Jalan Ayani 2, Gang Media. Khotbah Situa Junior Purba, liturgis Situa Marudut Sinaga, ujian calon Samas Nensi Tapea, model kebaktian model C bahasa Indonesia. Sektor 2, tempat keluarga Jonam Damanik Boru Saragi, alamat Jalan Sungai Dalam, Komplek Batara, Jalur 2, nomor B26. Khotbah Situa Riando Sinamata, liturgis calon Samas Mahdadena Silalahi, ujian calon Samas Joshua Sinaga, model kebaktian model C bahasa Indonesia. Sektor 3, tempat keluarga Eki Manado Boru Saragi, alamat Jalan Padat Karya, Komplek Pelangi Fortuna, nomor BB32. Khotbah Pendeta Devri Judika Purba, liturgis calon Situa Roy Manado, pujian Situa Jeffriko Saragi, model kebaktian model C bahasa Indonesia. Sermon diadakan setiap hari Selasa pukul 19 WIB Gedung Serbaguna KPS Pontianak. PA sesi Inang setiap hari Kamis pukul 17 WIB Gedung Serbaguna KPS Pontianak. Latihan pelayanan persiapan pelayan setiap hari Kamis pukul 19 WIB Gedung di Gereja KPS Pontianak. Tugas-tugas ting-ting napa duahon sihol marhajabuan sahala nyombani Kuriata Aima Hasiholan Saragi, anaknya Bapak Marsen Saragi, kini bukan ni Inang Tina Boru Purba, pun Kuria KPS Pontianak Pakon tunangani Eva Sipayung Boru ni Bapak Kirman Sipayung lainan, kini bukan ni Inang Tiara Boru Naibaho, pun Kuria di KPS Aik Nabara, marhajabuan Bani hari tanggal Kamis 14 Maret 2024 pukul 10 tempat Gedung Gereja KPS Merek Raya.
Diinformasikan kepada anggota jemaat jika yang hendak mendaftarkan anaknya untuk mengikuti Margurus Sidi Malua bisa menghubungi sekretaris jemaat. Dalam rangka merayakan Paskah tahun 2024, Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan aksi sosial ke Panti Asuhan Getsemani, Jalan WR Supratman, Gang Swadaya nomor 22, mengundang kepada jemaat yang rindu untuk turut berbagi kasih, yakni berupa barang sembako kepada anak panti asuhan, dapat memberikan atau mengumpulkan kepada guru sekolah minggu Kak Yuni Girsang. Pertemuan 6 Poso 16 Maret 2024 pukul 19 WIB, kediaman rumah keluarga calon Situaha Manalu, Borus Tanggal. Untuk Seksi 6 Poso diharapkan kehadirannya dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hasil pesta Seksi Inang, Boras Tenger terkumpul sebanyak 3.709.000, Tortor terkumpul sebanyak 6.143.000, total 9.852.000. Seluruh Seksi Inang mengucapkan terima kasih untuk tenaga, doa, dan materi yang sudah diberikan Jemaat GPS Pontianak dalam mendukung program Seksi Inang. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GPS Pontianak, di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, BNU, dan iuran diakonia, dibuat dalam bentuk tok-tok ripe. Tok-tok ripe per keluarga sebesar 1.882.315 per tahun, atau kita sebut dengan gerakan 4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan tok-tok ripe, bisa melalui bendara jemaat atau ketua sektor. Persembahan bulanan keluarga C. Purba Boru Sitanggang untuk bulan Maret sebanyak Rp300.000. Bagal Luhur keluarga NN untuk diakonia 1 juta. Keluarga Samas Edison Saragi Boru Purba untuk Seksi Inang 150. Untuk Seksi Bapa Rp100.000. Untuk Badan Diakonia Rp150.000. Untuk kas jemaat Rp600.000. Dari keluarga Situa di Darman Saragi Borus Girsang untuk Seksi Sekolah Minggu Rp100.000. Untuk Seksi Nama Poso Rp100.000. Iuran Diakonia 2024, keluarga Samas Agus Girsang Beruta Barat Rp240.000. Keluarga Inang L. Nenggolan Bordamanik Rp240.000. Keluarga M. Saragi Boru Nenggolan sebanyak Rp240.000. Tok-tok ripe 2024, keluarga Samas Agus Girsang Boru Utara Barat sebanyak Rp1.500.000. Keluarga Situa Jeffriko Saragi Boru Taragan sebanyak Rp50.000. Keluarga Situa John Makmur Saragi Boru Purba sebanyak Rp500.000. Keluarga Eki Manalu Boru Saragi sebanyak Rp150.000. Keluarga R. Girsang Boru Sormin sebanyak Rp200.000. Keluarga Situa di Darman Saragi Boru Girsang sebanyak Rp50.000. Keluarga A. Butar-Butar Boru Siombing sebanyak Rp150.000. Keluarga Inang S. Sidabalok Boru Sihotang sebanyak Rp150.000. Laporan keuangan jemaat. Saldo per 2 Maret 2024 Rp23.238.501. Saldo per 9 Maret 2024 Rp24.995.501. Saldo tok-tok ripe per 9 Maret 2024 Rp13.420.000. Jemaat GPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Benedict Tua Girsang
Tondo Richard Sianipar, Erika Rismawati Sinaga, Henny N. Purba. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pernyataan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Kau izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang kudus ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang akan terlaksana dalam satu minggu ini, baik itu sermon, PA pemuda, ibadah hari Kamis seksi 6, dan semua kegiatan beribadahan lainnya Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur untuk semua kegiatan beribadah tersebut agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat yang belum boleh hadir pada hari ini, biarlah Engkau tetap sertai mereka di setiap aktivitas mereka. Jika mereka yang sakit Tuhan, Engkau yang memberikan, Engkau juga yang memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan kepada kami. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, karena itu biarlah Engkau tetap suci kuduskan kami agar berkat berkat daripada-Mu tetap mengalir kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Keesahan nomor 620 ayat 1 sampai 2. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus.
Sungguh sangat mulia Engkau ya Tuhan, yang telah memberikan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan sebagai penopang pelita dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh berdiam diri di dalam hati kami, supaya boleh kami menerima firman-Mu dan boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menolak segala gangguan iblis yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman-Mu, nama-Mu semakin terpuji. Inilah doa kami Tuhan yang kami telah sampaikan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, marilah kita buka firman Tuhan di Minggu Letare pada minggu ini. Ialah kebenaran firman Tuhan dari buku Yohanes. Yohanes yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayat 30. Yohanes pasal 3 dimulai dari ayat 22 dan diakhiri di ayat 30. Baiklah kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca sabda firman Tuhan dengan beresponsoria. Beginilah dikatakan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes pun membaptis juga dia akan sana. Di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Membaptiskan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang pujian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tenang dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Demikianlah sabda firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom kepada Bapak. Shalom bagi Ibu. Shalom bagi pemuda-pemudi. Shalom. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sungguh Bapak Ibu, ini adalah minggu penuh sukacita karena kita disapa dengan firman Tuhan dari Minggu Letare. Yakni dalam bahasa Simalungun dikatakan marmalasnya kurma nasya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah sebelum kita datang ke rumah peribadahan ini kita telah bersukacita atau dalam tidak bersukacita? Tentu hal yang pertama adalah kita datang ke rumah Tuhan adalah dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi ayat yang sangat familiar tentunya.
dikatakan bahwasanya ada pola sebuah perkataan dari Yohanes Pembaptis. Maka dikatakan dalam hal ini sesuai dengan seruan topik mingguan di tengah-tengah UN yang di dalamnya ada GKPS juga, mengatakan bahwasanya biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Dalam bahasa ini bukan diartikan sesuatu yang dalam tanda kutip membesarkan aku dan mengecilkan yang lain. Dalam konteks peristiwa yang dituliskan dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ada sebuah perselisihan. Dan ini mungkin tidak hanya terjadi dalam konteks murid Yesus dengan murid Yohanes Pembaptis pada saat itu. Bahkan mungkin hal itu juga terjadi hingga pada hari ini. Adanya perselisihan membuat pertengkaran dan berakhir dengan permusuhan. Tentu apa yang dipertengkarkan oleh mereka? Hal yang membesarkan. Maka sering sekali Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali manusia membesarkan yang kecil. Ada permasalahan yang kecil yang dibesarkan, dan ada juga masalah yang besar makin dibesarkan. Tentunya inilah pola yang terjadi, yang sangat-sangat sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi hal yang menarik ketika kita mengikuti sabda firman Tuhan ini, dikatakan bahwasanya ketika kita melihat dalam Injil Yohanes sebelum sampai kepada perselisihan ini, maka Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 23, "Pitah pasir Sidon dalam doaku, aku hanya membuka jalan bagi setiap orang." Dalam Yohanes 1 ayat 27, "Bagi dia yang akan datang di belakangku." Artinya dia membuka jalan, parandakan jalan bagi Yesus Mesias yang dia katakan tadi, bukan aku Mesias itu, tetapi dia. Bapak Ibu, sering sekali ada perselisihan ketika kita sering menganggap akulah yang lebih baik daripada dia. Namun hal yang menarik terlihat dari seorang Yohanes Pembaptis yang mengatakan, "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya orang biasa. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu." Dalam ayat 27, Yohanes 1 ayat 27 itu. Maka dia mengatakan dengan tegas, "Aku bukan Mesias, aku hanya membuka jalan, dan aku hanya mempersilahkan dia yang di belakangku bahwa ia adalah Mesias." Sungguh sangat luar biasa. Ini adalah pola hidup yang mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dikerjakan. Ia semakin besar, aku semakin kecil. Mengapa Yohanes Pembaptis sanggup untuk mengatakan hal demikian? Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis yang perlu sangat, kita harus garis bawahi, sangat perlu untuk kita tiru adalah dia adalah orang naturuh maruhur, rendah hati, humble. Dia adalah orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Mengapa boleh dikatakan demikian? Karena dalam Injil kebenaran firman Tuhan hari ini dikatakan, dia mengecilkan dirinya dengan segala kemampuannya. Jika kita melihat silsilah daripada Yohanes Pembaptis, dia adalah keturunan dari Harun yang memang wajib untuk dihormati hanya karena dialah yang mampu untuk memimpin di tengah-tengah peribadahan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia tidak memilih sebuah ketinggian, tapi dia pergi ke padang gurun. Dia memakan belalang. Dia memutar balikan apa yang sering dilakukan manusia
dan di sanalah dia membaptis orang percaya. Yang pertama, dia adalah orang yang rendah hati. Maka dengan apapun yang kumiliki, ketika visi dan misiku hanya untuk meninggikan diriku, tidak akan mungkin terjadi pola hidup seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jika masih ada visi-misi kita, aku tampil untuk menampilkan diriku. Dalam bahasa Sumba boleh dikatakan pajutul-jutul hondiri. Aku tampil supaya aku mendapat pujian, maka sering sekali terjadi ketika ada pujian kepada seseorang, bukan lagi dikatakan puji Tuhan, tapi ya iyalah, udah capek kali aku latihan, udah capek kali aku sekolah, dan lain segala macam. Sudah sangat-sangat tidak ada, atau bahkan boleh kita katakan kita juga sering sungkan sekali mengatakan jago mahan goto puji Tuhan. Secara tidak langsung kita sering sekali memuji diri kita. Bagaimana sampai kepada pola hidup dia yang kita besarkan, kita yang mengecil. Bahkan yang sering terjadi, aku ada untuk mengkerdilkan yang ada di sekitarku. Itu sering sekali terjadi. Yang kedua adalah, boleh kita katakan dari seorang Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang yang percaya dalam segala situasi apapun. Dia meninggalkan kehidupannya seperti Abraham. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, tapi dia sudah tahu apa yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupannya. Sungguh sangat menarik kepercayaan dari Yohanes Pembaptis. Artinya Bapak Ibu, ketika kita ditanya siap untuk mengikut Yesus, siap. Kau akan dipenjara, kepalamu akan dipenggal. Apakah kita masih yakin untuk mengikut Dia? Mungkin boleh kita katakan kita akan memutar haluan kita untuk tidak percaya lagi kepada Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis, dia boleh menanggung segala, dia mengambil konsekuensi karena dia percaya Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dia. Sehingga pola hidup yang dia katakan, yang mampu ia berikan, Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Pertanyaannya adalah, di manakah letak minggu letare? Di minggu saat ini, seseorang yang mampu bersuka cita adalah seseorang yang telah damai. Ia menerima segala tindakan Tuhan dan percaya sebelum aku mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupanku, tapi aku yakin dan percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupanku. Boleh dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yohanes Pembaptis mengajari kita untuk selalu meninggikan Tuhan, bukan meninggikan kita. Aido sungguh sangat menarik ungkapan orang Kristen mengatakan puji diri hamamago, puji Tuhan, haleluya. Karena apapun ceritanya, ketika kita lebih mendorong diri kita, memuji diri kita, terlena dengan diri kita, maka kita akan melupakan yang lain. Maka letak kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu mensyukurinya. Di manakah letak letare dalam Injil Sabda firman Tuhan di hari ini adalah ketika apapun yang terjadi, kita boleh menerimanya dalam sukacita Tuhan. Ibagas malas diukur, tidak dalam bersungut-sungut. Maka Bapak Ibu, kesaksian Yohanes tentang Yesus itu boleh juga terjadi dalam kehidupan kita. Siapakah yang pantas kupersaksikan, yang pantas kuberi kesaksian? Isedo. Maka kesadaran yang pertama adalah kita harus menyadari
siapakah aku di hadapan Tuhan? Bahkan Raja Daud sendiri mengatakan, siapakah aku di hadapan Tuhan sehingga aku diindahkannya. Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kita hanya manusia biasa yang boleh hanya bergantung kepada Tuhan saja. Maka dari itu yang diminta kepada kita adalah mari tetaplah puji Tuhan, tetaplah bergantung kepada Tuhan karena kita adalah manusia yang lemah. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, selamat Minggu Letare buat tahun depan. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami ya Bapa untuk boleh selalu mengakui dan percaya hanya kepadamu lewat Injil sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang telah menatap kehidupan manusia sedemikian rupa Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam hari ini. Kami boleh dibungkus dalam sukacita Tuhan sampai pada hari ini. Tentunya ya Tuhan, kami selalu bergantung kepada Engkau Allah yang maha kuasa. Tuntunlah kami dalam kehidupan kami. Ajarilah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Bimbing kami di dalam menghadapi setiap kemelut kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu terkhusus yang ada di GKPS Pontianak. Bapa yang di surga, Engkaulah Tuhan Yesus yang tetap melindungi mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan tangan mereka, juga dengan anak-anak daripada jemaat-Mu yang jauh maupun yang dekat dari mereka ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menutup bungkus mereka Tuhan. Sungguh Bapa, kami tidak dapat melihat mereka, kami tidak memiliki kekuatan, tapi kami punya Yesus Kristus yang luar biasa untuk selalu menuntun membimbing mereka dalam kehidupan mereka. Ajarilah Tuhan Yesus anak-anak jemaat-Mu untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang di surga, baik untuk setiap pekerjaan tangan kami Tuhan. Tuhan boleh berikan berkat-Mu dan kami boleh bersukacita Tuhan atas apa yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu lebih dekat kepadamu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan saja. Tutup kami dengan kuasa Roh Kudus, karena kami yakin dan percaya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita melakukan persembahan, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar ajalku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Marilah kita memberikan serta mengumpulkan persembahan.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepada-Mu karena daripada saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Berkati dan kuluskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan serta doa kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah, sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran serta keadilan, teguh berpegang pada firman-Nya, dan hidup di dalam kerendahan hati. Tunaikanlah tugas pelayananmu dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersama kita dalam melakukan segala pekerjaan yang baik. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah